نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله في سنن الدارقطني: كل مولود يولد على هذا الإسلام. وقال أيضا في سنن البيهقي: ما من مولود إلا يولد على هذه الملة. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, aidin wa aidat, jamaah yang telah kembali, aidin, dan para aidat yang telah kembali dari perang pertempuran dengan hawa nafsu, dengan para setan, baik dari golongan jin dan golongan manusia di selama bulan Ramadan. Pada hari ini kita berkumpul di lapangan MBS Porong untuk membesarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi ini setelah kita diberikan waktu sebulan untuk bertempur melawan para setan dan hawa nafsu selama bulan Ramadan, kecuali syukur kita kepada Allah, kecuali tahmid kita kepada Allah. Dialah Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Dialah Allah pencipta seluruh alam, alam dunia maupun alam akhirat, galaksi Bima Sakti maupun galaksi-galaksi yang lainnya. Mau Indonesia, mau seluruh dunia, mau negara apapun, mau makhluk apapun, dialah penciptanya, yang namanya Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah mensifati dirinya dengan Ar-Rahmanir Rahim. Allah juga yang memberi rahmat kepada kita. Allah tidak peduli warna kulit putih maupun hitam, agama apapun, semua diberi rahmat oleh Allah. Maka Allah mensifati dirinya Ar-Rahman. Dia memberi rahmat kepada setiap makhluk yang Dia ciptakan. Lalu kemudian juga Ia mensifati dirinya dengan Ar-Rahim, yaitu wa kana Allahu bil mu'minina rahiman. Allah hanya berrahim kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah juga menguasai yang namanya hari kiamat, Malik Yaumiddin. Jadi kita hendak kemana lari? Hendak ke ujung dunia kita lari, hendak ke langit kita lari, hendak ke angkasa kita lari, bahkan ke alam kubur kita lari, ke alam akhirat kita lari. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Maka pada pagi inilah kita kemudian bertakbir, meyakini Allah Maha Besar, membesarkan nama Allah, yang artinya semuanya kecil. Kita kecil di hadapan Allah, presiden kecil, bupati kecil, camat kecil, masalah-masalah kita itu kecil. Allah yang Maha Besar, Allah yang ciptakan semuanya, dan Allah yang memberi rahmat kepada kita semua. Maka tiada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah dan bertahmid dan bertakbir pada hari ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian salawat serta taslim kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Hampir 15 abad silam menerima yang namanya risalah di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Betapa sengsaranya
makhluk satu ini bernama Muhammad. Dia mengambil sebuah risalah yang tidak mampu ditanggung oleh makhluk apapun. Allah berkata di dalam surah Al-Hasr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya Al-Quran ini kami taruh di gunung, maka gunung itu akan ketakutan, mutasaddian, lalu pecah karena takut kepada perkara Allah tadi. Tetapi makhluk satu ini yang bernama Muhammad SAW, yang ketika musim dingin menerima wahyu lalu berkeringat, seakan-akan tubuhnya dibakar habis-habisan. Dia mampu untuk kemudian berkorban demi kita yang ada di sini. Maka kemudian wajarlah kemudian sebuah syariat, ucapan terima kasih kepada Rasulullah. Allah membuat syariat yang namanya sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan manusia ini pula yang kemudian peduli pada umatnya sampai hari kiamat. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang bisa memberi syafaat kepada kita kecuali Nabi Muhammad dengan izin Allah. Allah berfirman, "Yauma yafirru min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani." Pada hari kiamat, saudara lari dari saudaranya, suami lari dari istrinya, anak lari dari ibunya, ibu lari dari anaknya, bapak lari dari anaknya. Tidak ada yang peduli pada hari kiamat. Tapi makhluk satu ini menunggu kita di Telaga Kausar. Inna a'tainakal kausar. Ma'asyiral mu'minin, ahidin wa aidat. Sebulan penuh Allah memberikan rahmat kepada kita, melipat gandakan semua amal soleh kita. Allah memberikan rahmat dengan adanya dinul Islam, dengan diturunkannya agama Islam, satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Agama Islam adalah agama yang benar satu-satunya, bukan agama yang terbenar. Kalau dia agama yang terbenar, maka yang lain juga benar. Hanya Islam agama yang benar di sisi Allah. Dia sebagai rahmat. Kenapa dia sebagai rahmat? Bayangkan, tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengatur dari kita tidur sampai kita tidur lagi, yang menilai semua perbuatan dunia kita menjadi ibadah, kecuali agama Islam. Yang menilai perbuatan yang setiap hari kita lakukan menjadi ibadah. Manusia berjalan, manusia makan, manusia tidur, semua bisa dinilai ibadah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Maka sebulan penuh yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan kemarin adalah sebuah rahmat yang sangat besar, yang dimana kemudian di dalamnya diturunkan Lailatul Qadar, malam perubahan takdir, malam di mana takdir manusia yang harusnya masuk neraka dipalingkan menjadi masuk surga, dengan dinilai sebagai 1000 bulan setiap amalan kita. Tukang becak yang mengayuh becaknya dengan niat lillahi ta'ala, ibu-ibu yang memasak masakannya dengan niat lillahi ta'ala untuk taat kepada suami, ibu-ibu yang pakai make up dengan niat lillahi ta'ala, akan dilipat gandakan semua amalnya. Itulah kemudian syahrul Ramadan, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika bulan kemudian Lailatul Qadar, ayat Lailatul Qadar turun, lalu kemudian surah Ar-Ra'd turun, yamhullahu ma yasha wa yasbitu wa indahu ummul kitab. Ketika dua ayat ini turun, maka para sahabat Nabi, terutama Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud, kemudian berlomba-lomba membuat doa. Bagaimana kemudian berlomba-lomba membuat doa agar kemudian dihapuskan dari catatan neraka. Kata Umar bin Khattab, Allahumma in katabni sikwatan. Ya Allah, seandainya engkau tulis bagiku sikwah, jejak-jejak takdir yang jelek yang kemudian memasukkan aku kepada neraka, famhu, maka hapuslah ya Allah. Fasbut
wasbut li, tetapkan bagiku khairan, kebaikan. Innaka tamhu ma yasha, sungguhnya engkau maha menghapus segala takdir itu. Wa yasbitu ma yasha wa tasbitu ma yasha, dan engkau maha menetapkan takdir yang baik-baik itu. Ma'asyiral muslimin, a'ilin wa a'idat, alhamdulillah Allah memberikan kita rahmat serta berkahnya, sehingga kita bisa berkumpul bertatap wajah di lapangan ini untuk bermuajah kepada Allah. Tadi kita sholat, kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab habi dari abdi. Allah langsung menjawab kepada setiap hambanya yang mengucapkan itu. Setiap Al-Fatihah tadi yang kita baca, kita sedang bermuajah kepada Allah. Lalu kemudian disambung dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran di atas mimbar ini. Aidin wa aidat. Khutbah ini sebenarnya sangat panjang, namun saya ringkas untuk kali ini, karena saya tiba-tiba terkena empedu barusan. Aidin wa aidat. Pernahkah kita mendengar bahwasanya Allah itu menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Lalu apa tujuan Allah menyuruh manusia menyembah? Sementara Allah sendiri mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wa huwal ghaniyul hamid. Pernahkah kita berpikir apa tujuan kita beribadah kepada Allah? Kenapa Allah ingin sekali memerintahkan kita untuk mengerjakan ibadah dan melarang kita untuk menjauhi ibadah? Apakah untuk kebutuhan manusia atau kebutuhan Allah? Tidak lain, semua perintah Allah dalam ibadah itu hanyalah untuk kebutuhan manusia. Karena Allah sendiri berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara, kalian itu fakir, kalian itu butuh kepada Allah. Kita bernapas saja butuh udara, butuh hidung. Kita melihat butuh mata, kita berjalan butuh kaki. Mengerjakan apapun kita butuh cinta Allah yang lain. Maka wajar kemudian Rasulullah mengatakan semua manusia yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Karena tidak ada amalan di dunia ini yang bisa dikerjakan tanpa rahmat Allah. Nyawa Allah yang kasih, nafas Allah yang kasih, rezeki Allah yang kasih, lalu kita bisa beramal. Jadi seberapa besar amal kita di hadapan Allah yang Maha Besar? Pernahkah kita berpikir bahwasanya ibadah itu tujuannya untuk kita sendiri, bukan tujuan untuk yang lainnya? Aidin wa aidat rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Kita ini diciptakan oleh Allah di surga bersama nenek moyang kita yang bernama Nabi Adam tadi. Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku pasti akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Allah menciptakan Adam di surga. Lalu kemudian di dalam surah Al-An'am disebutkan, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhada ala anfusihim qalu bala syahidna alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah mengatakan, ingatlah ketika Allah Tuhan kalian mengambil dari tulang punggung Nabi Adam seluruh keturunannya, wa asyhada ala anfusihim, dan Allah mengambil persaksian di hadapan ruh-ruh kita semua di surga. Lalu Allah katakan, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Maka para ruh itu menjawab, qalu bala syahidna, sungguh kami telah bersyahadat. Kita diciptakan oleh Allah di surga, ruh kita diciptakan di surga, lalu kemudian ditiupkan ke dalam rahim-rahim ibu kita. Artinya manusia ini adalah makhluk surga.
Yang pertama diturunkan adalah nenek moyang kita yang namanya Nabi Adam SAW. Kita keturunan Nabi semua di sini. Keturunan Nabi Adam SAW diambil dari tulang punggung Nabi Adam ketika di surga. Lalu kemudian ditiupkan roh itu ketika lahir. Artinya tugas kita di dunia ini hanya untuk kemudian menjalani tugas kita di dunia ini hanya untuk menjalani khalifah, menjalani kekhilafan. Apa itu kekhilafan? Mengatur dunia ini dengan syariat Islam. Anda yang menjadi bapak, dia mengatur rumah tangganya dengan syariat Islam. Anda yang menjadi ibu, dia mengatur rumahnya dengan syariat Islam. Yang menjadi kepala sekolah, dia mengatur dengan syariat Islam. Yang menjadi ketua-ketua, dia mengatur dengan syariat Islam. Tujuan kita diturunkan oleh Allah ke bumi ini adalah hanya untuk bertugas, lalu kemudian akan dikembalikan ke dalam surga. Masyaallah muslimin. Maka kemudian muncullah kemudian yang namanya kesesatan. Apakah kita bisa kembali ke asal kita ke surga, atau kita tersesat selamanya di neraka, ataukah kemudian kita kembali ke surga tetapi melalui neraka? Nah, tujuan hidup kita di dunia adalah untuk kemudian kembali ke surga dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, aidin wal aidat, bahwasanya setiap yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrahnya. Saya bacakan tadi satu hadis dari Daraqutni, ditegaskan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Lalu dikatakan kullu mauludin yuladu ala hadzal Islam. Setiap yang lahir itu adalah Islam karena sudah bersyahadat di hadapan Allah. Maka jangan kemudian pada hari ini kita kotori dengan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Maka tujuan utama yang kedua adalah ibadah itu adalah untuk kemudian menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah. Karena tidak ada satu ayat pun yang mengatakan orang Islam itu masuk surga. Yang ada innalil muttaqina mafazah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa yang mafazah, yang memperoleh surga. Dan di surah Al-Mu'minun disebutkan qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang telah mensukseskan dirinya adalah orang-orang yang beriman. Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Tapi ingat, perkataan la ilaha illallah itu bukan hanya diucapkan, tapi juga dipraktekkan. Orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, orang yang mengatakan kami meyakini akhirat, lalu tidak kemudian mengamalkan apa yang dia katakan, mengamalkan apa yang dia ucapkan, itu sama saja seperti kafir Quraisy. Sebagaimana Abu Lahab mengatakan, Allahumma ansurna ala a'daina Muhammad. Abu Lahab ketika berperang di perang Badar, apa dia katakan? Ya Allah, tolong kami kepada musuh-musuh kami, si Muhammad tadi. Artinya Abu Lahab juga beriman kepada Allah. Ketika turun surat tabbat syada Abi Lahab, celakalah Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Fadaitu biwaladi wa mali. Aku akan memfidyahkan neraka itu dengan harta dan anakku. Artinya dia juga yakin bahwasanya neraka itu ada, hari akhirat itu ada. Artinya keimanannya Abu Lahab sama dengan keimanannya orang hanya mengaku-ngaku tapi tidak menjalankan syariat Islam itu sendiri. Karena keimanan Abu Lahab itu adalah keimanan yang tidak mau mengikuti syariat Rasulullah. Karena syariat itu hanya dua syaratnya, yaitu ikhlas kepada Allah, yang kedua adalah ittiba kepada Rasulullah. Maka kemudian di dalam surah Al-Bayyinah disebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah ahlul kitab dan kaum musyrik. Orang kafir itu hanya ada dua, dari ahlul kitab dan kaum musyrik.
fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan kekal abadi di dalam neraka. Kita tahu bahwasanya yang dihadapi oleh Rasulullah ketika ayat ini turun adalah kaum musyrik, kaum musyrikin Arab atau kafir Quraisy. Kenapa kemudian keimanan yang diterima? Dia menjadikan orang-orang soleh sebagai wasilah. Dia menjadikan perempuan-perempuan soleh sebagai wasilah. Lata, Manat, dan Uzza adalah perempuan-perempuan pengikut Nabi Ibrahim yang setiap dia berdoa, semua doanya dikabulkan oleh Allah. Sehingga ketika wafat, para manusia membuat kuburannya, membuat patungnya, lalu kemudian berdoa melalui Lata, Manat, dan Uzza. Begitu juga yang terjadi di agama-agama sebelumnya. Agama Islam yang turun di zaman Nabi Isa dan agama Islam yang turun di zaman Nabi Musa. Mereka beriman kepada Allah, tapi caranya melalui Nabi Isa. Orang Yahudi melalui Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah. Mereka angkat Uzair sebagai anak Allah, lalu dia jadikan wasilah pada anak Allah tadi. Wa qalatil nasara Al-Masih ibn Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih adalah anak Allah. Lalu dia sembah Allah melalui Isa Al-Masih. Artinya yang salah bukan dia beriman kepada Allahnya, bukan beriman kepada akhiratnya, tapi cara dia menyembah, tauhid uluhiyahnya. Sebagaimana juga iblis berarti bahwasanya yang menciptakan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Artinya tujuan ibadah yang kedua adalah bagaimana kita menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada satupun sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena di agama lain tidak ada Rabb, di agama lain tidak ada Rabb. Di agama Yahudi mereka menyembah Uzair, Uzair dilahirkan, dia makhluk. Di agama Nasrani orang menyembah Isa Al-Masih dilahirkan, dia makhluk. Di agama Buddha orang menyembah Siddhartha Gautama, dia makhluk, dia manusia. Di agama Hindu orang menyembah hewan-hewan lalu dibuatkan patung, itu makhluk semua. Maka hanya di Islamlah kemudian Rabbul Alamin, hanya di Islamlah konsep rububiyah. Maka yang menjadi persalahan adalah konsep uluhiyahnya. Maka kemudian tauhid, syahadat tadi, la ilaha illallah, tiada satupun Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, disitulah kemudian kekacauan berpikir manusia ketika kemudian punya keimanan untuk kepada Allah tapi tidak berilmu. Allah sebutkan di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah sebutkan 3 jalan. Yang pertama jalan siratal mustaqim, jalannya para nabi. Yang dimana nabi itu kalau terjatuh kemudian dia kembali ke hidayah Allah. Kalau kemudian dia berbuat salah ditegur oleh Allah, dia kembali. Kemudian ada jalan yang namanya ghairul maghdub, jalan al-maghdub, jalan yang dimurkai oleh Allah. Jalannya para iblis dan orang-orang Yahudi yang paham dengan keilmuan, yang paham dengan kebenaran tetapi tidak mau beriman. Lalu kemudian yang terakhir adalah jalan ad-dhalin, jalan kesesatan. Orang ingin beriman tapi tidak punya ilmu. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, pada Idul Fitri ini marilah kita bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Allah ciptakan kita sebagai manusia, lalu kita kemudian bisa beribadah selama Ramadan dan bisa berkumpul di lapangan ini. Itulah kesyukuran terbesar kita. Kita masih bisa sholat, masih bisa menyembah kepada Allah. Itu yang menyelamatkan kita nanti di akhirat nanti. Allah katakan, "Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Orang yang sukses itu adalah orang yang dijauhkan dari neraka. Faman zuhziya 'anil nari, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah standar kesuksesan yang paling hebat, standar kesuksesan yang paling bagus di dunia. Kalau kemudian sukses itu adalah ganteng dan cantik, mungkin hanya artis yang masuk surga.
Kalau sukses itu hanya orang yang kaya, mungkin juga orang-orang yang kaya masuk surga. Tetapi Allah katakan faman zuhziya 'anil nari wa dukhilal jannah faqad faz. Orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga itulah orang-orang yang sukses. Artinya siapapun yang lahir, mau dia kemudian normal, mau dia ganteng, mau dia jelek, mau dia hitam, mau dia putih, mau dia cacat, mau dia tidak, kalau dia bisa menjalankan syariat Allah, maka dia adalah orang yang sukses. Maka kesuksesan di dunia ini hanyalah sementara. Kita sebagai umat Islam kemudian diminta untuk menjadikan kesuksesan di dunia ini untuk menjadi kesuksesan di akhirat. Maka sering kemudian didoakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana kebaikan di dunia ini menjadi kebaikan di akhirat. Artinya dari sekarang marilah kita kemudian memperbaiki diri. Setelah kemudian bertempur 30 hari, kita memperbaiki diri, memperbaiki niat setiap paginya. Kita memperbaiki apa-apa yang kita lakukan yang sebenarnya hanya keseharian kita, lalu kita lupa berniat untuk lillahi ta'ala. Begitu banyak hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang keduniaan yang bisa menjadi kemudian bisa menjadi ibadah, bisa dinilai ibadah. Artinya inilah rahmat Allah yang maha kuasa. Artinya azab Allah sangat pedih, tapi rahmat Allah sangat luas. Maka di akhir khutbah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bermuwajjah kepada Allah untuk kemudian memanjatkan doa agar kita terus berada dalam siratal mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhumul amwat ya qadiyal hajat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ba'id baina wa baina khataayaya kama yunakka as-sawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, zalamna, kami telah membuat zalim kepada diri kami. Engkau telah memberikan rahmat, harta, anak, orang tua untuk kami kemudian menjadikan mereka sebagai wasilah amal-amal kami. Lalu kami berbuat zalim. Seandainya illam taghfir lana, seandainya engkau tidak menutupi dosa-dosa kami, engkau tidak palingkan dosa-dosa kami menjadi kebaikan, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami berada di dalam khasirin, orang-orang yang berada di neraka, yang khusya', yang kemudian abadi di dalamnya, ya Allah. Ya Allah, di lapangan MBS ini kami bermuwajjah kepadamu. Setelah melalui Ramadanmu 30 hari, kami bermuwajjah kepadamu, meminta kepadamu untuk menakdirkan kami setiap langkah-langkah kami menjadi takdir yang baik sehingga menuju surgamu, ya Allah. Ya Allah, yang kami harapkan adalah ridhamu, sehingga di dalam perjalanan hidup kami palingkan kami dari kejelekan menjadi kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketika mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Zulfan Alif atas ilmu bimbingan serta keikhlasan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa membalas dan dengan keberkahan yang melimpah.
Kepada seluruh jamaah yang hadir, kami mohon agar memeriksa kembali barang-barang bawaan sebelum meninggalkan tempat ini. Jangan sampai ada yang tertinggal, baik itu kunci rumah, kunci mobil, kunci berangkas, dan tentunya jangan lupa untuk selalu menjaga kunci surga berupa amal ibadah dan ketakwaan kita. Selaku panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kerjasama dan partisipasi dari seluruh jamaah, dari Bapak Ibu Guru dan juga kepolisian yang sudah menjaga keterlaksanaan sholat Id kali ini. Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri tahun ini dengan penuh hikmat dan kehusyuan. Kami juga mohon maaf jika terdapat kekurangan atau ketidaknyamanan dalam fasilitas yang telah disediakan. Semoga Allah Subhanahu wa